Assalamualaikum Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Na'udzubillahi min dzalik. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Na'udzu billahi min dzalik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati para kiai, para guru, para asatiz, para tokoh yang saya tidak sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Wabil khusus sahibul wilayah Adinda Haji Jaji Fajriansyah wa Kiai Udi wa jami'i al-asatiz, jemaah hadirin sekalian yang saya muliakan dan yang saya hormati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemarin di balagh wa mimma walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Storing. Benerin dulu Nah, gitu dong, bantuin. Nah, storing aja nih. Non storing, bantu. Hah? Di mana? Di situ. Halo. Tuh, masih ada yang ngajakin storing. Cek. Tes. Nah, udah enggak nih kayaknya nih? Ya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemarin masih sepotong menerangkan tentang ayat-ayat orang mukmin dari innal ladzina amanu. Dari mana kemarin tuh? Alladzina yu'minuna bil ghaibiyah. Itu tentang sifat-sifat orang mukmin.
alladzina yu'minuna bil ghaibi. Sekarang masuk masih tentang sifat-sifat orang mukmin. Walladzina lan utawi wong iku kabeh, bahasa Inggris, yu'minuna iku kang pada iman ya alladzina bima kalawan barang unzila kang wis den turunakeun ye barang ilaika maring andika Muhammad. Ma unzila ay Al-Qur'an, ma unzila ilaika Al-Qur'an, tegese Al-Qur'an. Wa ma unzila matuf ke ma unzila yang awal, lan barang kang wis den turunakeun ieu barang min qablika saking seungeusira ayat tegese at-taurati wal injil, Taurat lan Injil, wa ghairihima lan saliyane Taurat lan Injil yang jumlahnya ada 104 kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah yang disebut di dalam Tauhid 104 diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Sis, Nabi Musa. Nabi Musa selain Taurat dikasih juga oleh Allah asratus suhuf, 10 suhuf. Nabi Ibrahim Taurat, Injil, Zabur, semuanya 104. Hada huwal maksud wa ghairihim, dan selain Taurat dan Injil kulluhu minallah. Kalau tidak iman terhadap salah satu, enggak iman. Jadi lain, bukan hanya kepada Al-Quran saja. Wabil akhirati hum yuqinun, kita terjemahkan dulu ya. Wabil akhirati lan kalawan akhirat, lan ing akhirat, hum utawi mukmin atau mukminun yuqinuna iku kang pada urut kabeh. Yuqinun bermakna ya'lamun. Ya'lamuna tegese pada urut kabeh. Beres tu sifat mukminin. Ulaika utawi semudaya kang den sebut kabeh, utawi semudaya al-mausufuna kang den sifati kabeh bima kawan barang zikra kang wis den tutur den sebut ya barang, dari mulai alladzina yu'minuna bil ghaibi ala hudan iku tetep ing atase hidayah petunjuk min rabbihim saking pangerane ulaik wa ulaika lan utai semudayana kabeh al mausufuna bima zukir ay al mu'minun hum iku utawi kabeh al muflihuna iku kang bahagia kabeh. Muflih qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Aflaha yuflihu iflahan wa huwa muflihun. Makna muflihun al-faizuna bil jannah, al-faiz az-zafir kang aweh kabeh bil jannati kalawan manjing surga, an-najuna kang selamat kabeh minan nari saking api neraka. Sifat yang terakhir para jamaah tentang sifat mukminin, iman kepada kitab-kitab Allah. Dan iman kepada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman. Ya. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi. Iwa. Maka kadang-kadang kita yang kena mintu wa bil qadari khairihi nadwa syarrihi majara.
ketika syarhi nggak iman, ketika dikasih musibah nggak iman. Iya. Jadi makanya di dalam doa nikah itu barakallahu laka wa baraka alaika. Ya, doa nikah lain sakinah mawaddah rahmah. Mari kita doakan pengantin supaya sakinah mawaddah rahmah. Udah ada mang gitu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dengan Allah menciptakan berpasang-pasangan sakinah. Udah ada, ngapain didoain lagi? Ada siang malam sakinah. Kalau malam doang nggak akan sakinah. Semua diciptakan oleh Allah berpasang-pasang. Malam siang, matahari bulan, putih hitam, semuanya termasuk laki-laki, dan diciptakan oleh Allah laki-laki dan perempuan hadhi sakinah. Coba kalau perempuan semua bahaya. Ya. Namun orang laki awe kabeh, bonteng biak. Lalaki kabeh naon? Awean. Lobang kunci biak. Jadi sakinah itu namanya. Dan ketika Nabi Adam diciptakan sendiri, dapat inspirasi dari burung. Kita banyak dapat inspirasi dari burung. Waktu Nabi Adam sendiri ngelihat burung berdua. Kata Nabi Adam, kalau saya ada temannya enak nih kayak burung. Gitu. Sehingga diciptakanlah Siti Hawa. Siti Hawa dari burung. Ininya inspirasi. Ketika diciptakan Siti Hawa, dan diambil di tulang rusuk Nabi Adam yang sebelah mindul il aisaril a'waz, mindul il a'waz al aisar, dari tulang rusuk yang bengkok sebelah kiri. Mangkana awe mah lurus bengkok itu. Lurus harus dilurusin. Kata hadis, kalau perempuan didiemin bengkok terus. Bengkok terus. Dilurusin secara paksa, potong. Dipaksain lurusnya, patah. Bagaimana menyikapi perempuan? Disabari. Makanya lamun teu make sabar emang berat. Sebab mindol ilabe a'waz al-aisar. Jadi tulang rusuk yang bengkok sebelah kiri. Tulang rusuk Nabi Adam. Jadi kudu sabar ngharepkeun awem. Kalau teu make sabar mau bisa. Itu. Ya, yang ketawa berarti kerasa itu. Ya. Datang Siti Hawa, disangkanya nurun min nurillah, disangkanya cahaya Allah, bukan pas Siti Hawa. Ya. Kata Nabi Adam, liman khuliqti, untuk siapa kamu diciptakan? Apa kata Siti Hawa? Khuliqtu laka, aku diciptakan untukmu. Woi. Kata siapa itu? Siti Hawa. Perempuan begitu. I love you. Dijawab, I love you too. Yeah. Terus kata Nabi Adam, kalau kamu diciptakan untukku, ta'ali, kesini dong. Perempuan mah dari juga gengsi, nggak mau nyamperin perempuan. Makanya perempuan disampurkan. Itu. Apa kata Siti Hawa? Bal anta i'ti. Kalau bahasa kita, kalau butuh mau kesini. Gengsi awal mah. Ya. Gengsi awal mah. Disamperin sama Nabi Adam. Disamperin mau dipegang. Yang dicekel. Ada suara dari atas. Mah qoblan nikah. Ulah suka cekel memeh nikah. Itu. Awas tak. Anak muda nih. Suka cekel memeh nikah. Ini nikah. Nikahnya, mas kawinnya
Di antaranya wa fi riwayatin membaca salawat ke Nabi Muhammad. Menurut satu riwayat. Berarti Nabi Muhammad ada dong. Pertanyaan kan seperti itu kan? Itu Nabi Muhammad sudah ada dong. Ruhan walaysa jasad. Jadi Nabi Muhammad nabi akhir zaman ruhan wa jasad. Nabi Muhammad nabi sebelum nabi ruhan. Ini Nabi Muhammad nabi akhir zaman ruh wal jasad. Nabi Muhammad sebelum nabi sudah ada ruh belum jasad. Belum jasadnya roh. Kalau roh mah ada terus. Beda jeung jasad. Makanya yang namanya mati itu khurujur ruh anil jasad, bukan anjur semuanya, keluarnya ruh dari jasad. Modar itu. Mati namanya. Ruhnya mah enggak mati. Jasad yang keluar aja ruh dari jasad. Udah enggak bisa. Mati namanya. Oh jadi cerita Nabi Adam ya? Ya cerita Nabi Adam. Nah ini tentang apa? Tentang perempuan apa tadi? Bengkok. Makanya perempuan mah jangan suka mau di atas. Zaman ayeuna ieu emansipasi segala macam Yahudi otaknya berhasil mempengaruhi wanita, mempengaruhi hukum Islam. Dijejak palak. Betul nggak? Diem aja nih. Tuh, Yahudi otak. Konsep Islam sekarang sudah. Nah kita harus paham berkaitan dengan apa namanya, dengan ini nih, dengan lebaran apa namanya nih, lebaran yatim. Mas sayangnya sudah lewat tuh. Sebetulnya 10 Asyura, 10 lebaran yatim. Wallahu a'lam muradi. Yang mestinya jangan lebaran anak yatim, lebaran keluarga. 10 Asyura itu. Lebaran untuk keluarga. Keluarga berarti anak istri. Sebab ada hadis mengatakan man wassa'a lahu yauma Asyura wassa'allahu alaihi rizqahu sa'ira sanati. Barang siapa yang memperluas rizkinya, memperluas ialahu ke keluarganya. Memperluas itu berarti awas. Tausiah itu memperluas rizki. Biasa makan pakai tempe, ya, jeung anak pemajikan. Pas hari Asyura makan pakai tahu. Gitu. Enggak, masih pakai daging. Yang lebih dibedain ya maksudnya, diperluas rezekinya, ditambahin. Kita kadang nggak paham perjamaah ngenafkahin anak istri. Jadi ada yang wajib, ada tausiah. Anak dikasih HP itu tausiah, bukan wajib. Anak dikasih motor tausiah namanya, yang memperluas. Sunnah hukumnya, nggak wajib. Sarjana mewek, dipaksa teuing. Tuh. Istri minta apa baju yang seharga 2 juta tausiah namanya, stres lagi nak tuh yang wajib aja. Jadi ada tausiah, ada nafkah wajibah. Nah barang siapa yang memperluas rezeki keluarganya, anaknya, istrinya pada hari 10 Muharram, maka akan diluaskan rezekinya selama sa'ira sanatih bahasanya. Kan ketemu tahun, kita bisa artikan setahun lah. Diluas itu rezekinya, itu rezeki suami. Dan ini telah dicoba oleh seorang ulama besar, Syekh Ibnul Mubarak kalau nggak salah, selama 60 tahun. Jarrabtu hadzal hadis 60 sana. Aku mencoba hadis ini 60 tahun. Ternyata benar. Hadza kama qala ba'du asatidhi min masyayikh al-Azhar. Guru saya yang ngomong gini, saya juga mencoba 40 tahun. Saya mencoba buat hadis ini. Di setiap tanggal 10 Muharram
anak isinya digembirain. Ternyata selama setahun itu rezekinya dimurahin oleh Allah. Cuma sekarang udah lambat, kami 10 tahun. Itu lambat. Jadi lebaran, kalau saya setuju lebaran keluarga. Atur bain anak yatim, perilaku anak yatim. Ini yang harus kita rubah. Anak yatim dikasih setahun sekali, karunia amat. Tuh, sebab yang dimaksud dengan hadis ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah, yang namanya kafir setiap hari, makannya, minumnya, pakaiannya, pendidikannya diperhatiin setiap hari. Itu maksudnya. Baru bersama-sama di surga, lain setahun sekali. Itu supaya kita paham maksudnya. Itu bagaimana itu setiap sebelum paham itu mah supaya ngingetin aja lah. Itu ngingetin sama yang pelit-pelit ke anak yatim. Tuh. Sebab dalam satu hadis dikatakan man dhamma yatiman baina abawaini muslimaini ila ta'amihi wa syarabihi hatta yastaghniya anhu wajabat lahul jannah albattah. Itu maksudnya. Barang siapa yang merangkul anak yatim dijadikan anak sama kita, hatta yastaghniya anhu, sehingga dia merasa cukup karena sudah punya bapak, itu jadikan anak. Itu wajabat lahul jannah albattah, wajib masuk surga biduni syakkin, tanpa ragu. Jadi kita rubah konsepnya. Anak yatim di kampung kita biayain, itu yang dimaksud di surga, bukan setahun sekali. Karunya budak yatim setahun sekali. Atau semampu kita lah bisa ngebiayain sekolahnya. Iya, nggak mesti di rumah. Kalaupun di rumah dia, perhatiin setiap hari. Itu yang dimaksud. Ana wa kafitul yatim kahataini fil jannah. Ibunya apa namanya? Uji. Tangat bae kata janda. Janda. Ulah dipilih-pilih. Mau janda tua ke mau janda apa? Ora jahe janda herang. Iya. Sebab ada juga keterangannya, as-sa'i ilal armirati wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Yang memperhatikan janda dan yatim seperti yang jihad fi sabilillah. Balik ke dia tiangan janda. Tuh. Lajung ke anu komentar deh. Waduh, Ustaz nggak bahas janda. Nastamir. Jadi pasnya jangan lebaran anak yatim ya. Apa pasnya? Lebaran keluarga. Nah, nanti tahun depan lah laksanain. Itu yang biasanya sederhana, gembiraan ke keluarga. Itu setahun rezeki kita dimurahin oleh Allah. Dan ini sudah dibuktikan oleh para ulama. Bahkan kita di Ibnu Abdul Mubarak selama 60 tahun ngetes nyobanya hadis Rasulullah. Terus kalau kita mau gampang kalau mau lulus hati, hayang lulus hati, mau hasil maksud sama, perhatikan anak yatim, usap palanya. Jadi kalau kita punya tujuan ada maksud, panggil aja yatim. Panggil yatim, kasih sama kita, usap. Itu bisa dihasilkan maksud kita. Dari mana? Rasulullah dalam hadis mengatakan atuhibbu ayyalina qalbuk wa tudrika hajatak. Kamu mau enggak hati kamu lemes dan maksud kamu tercapai? Rasulullah imsah irhamil yatim wamsah ra'sahu. Kasihin yatim, usap rambut. Rasulullah.
Ulah kemana-mana lamun hayang ngasil maksud jangan budak yatim dikabul itu usap sebab bukan usapannya itu wafiriwayatin bukan hanya serambut, satu rambut dihitung 100 pahala. Cuma di kita biasanya gogodan lamun ngurus anak yatim jenah anak yatim mah badung itu bahasa-bahasa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bukan begitu. Nah, kenapa kita ngomong anak yatim badung? Karena bukan anak kita. Coba kalau anak kita, sabadung-badung anak orang, tetap disebut pager baik. Bener tak? Bener tak? Itu. Sabadung-badung anak orang tetap oleh orang tuanya pasti disebut paling pager. Ketika diomelin sama orang nggak nerima, padahal badung anaknya. Kan begitu kan? Logisnya. Kenapa itu anak yatim disebutnya badung aja? Bukan anaknya sih. Coba kalau anak. Oh, makanya anggap anak. Itu ya sedikit tentang yatim tadi ya. Nah di dalam 10 Muharram para jamaah ada kisah tentang terutama 10 Muharram itu termasuk hari-hari besar. Hari besar dari mana? Nabi Musa diselamatkan oleh Allah pada tanggal 10 Muharram ketika diselamatkan dari Fir'aun. Mana dalilnya? Dalilnya kita harus merayakan hari-hari besar. Seperti hari lahir Nabi, hari besar. Hari yang hari itu dikasih nikmat oleh Allah, itu namanya hari besar. Wa dzakkirhum bi ayyamillah. Ingatkan oleh Muhammad kepada mereka hari-hari yang dikasih nikmat oleh Allah, termasuk hari diselamatkannya Nabi Musa. Sehingga para jemaah orang-orang Yahudi puasa sebelum Muharram, puasa. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, lihat orang Yahudi puasa, kata Rasulullah, ente puasa apa? Kata mereka, saya puasa bersyukur karena Nabi saya, Nabi Musa maksudnya, diselamatkan pada tanggal 10 Muharram. Apa jawaban Nabi Muhammad? Anahnu aula minhum, kita lebih berhak dari mereka. Munah bae Nabi maneh. Nabi Musa lebih kita. Nah, kita lebih berhak puasa. Orang Yahudi aja puasa, apalagi kita. Begitu. Termasuk hari lahir kita para jamaah. Hari lahir kita dipuasain, itu namanya mengingat nikmat Allah. Wa zakirhum bi ayyamillah. Ingatlah hari-hari dikasih nikmat. Hari lahir kita hari dikasih nikmat. Dikasih kehidupan itu merupakan nikmat Allah. Jadi kalau ada orang dulu suka puasa, puasain hari lahir, memang ada dalil. Itu. Termasuk dalil Maulid Nabi. Ulah repot-repotnya kan maulid dalil apa nyari dalil maulid Nabi. Usah repot-repot nyari dalil Rasul yang ngomong. Rasul Nabi kita puasa tiap hari Senin. Ketika ditanya sama sahabat, "Limadza tasumu kulla yaumal isnin?" Kenapa engkau puasa setiap hari Senin? Apa jawaban Rasul? "Li'anna yaumal isnin yaumun wulidtu fi." Karena hari Senin hari aku dilahirkan. Nabi Muhammad, apa maksudnya? Aku menghormati hari yang dikasih nikmat oleh Allah, hari lahir. Bere tak Wahabi yang ngelarang maulid Nabi. Mana dalilnya? Rasul sarang. Jadi Rasul ternyata merayakan maulid. Itu dalilnya. Li'anna yaumal isnin yaumun wulidtu fi. Karena hari Senin hari aku dilahirkan. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala wa dzakkirhum bi ayyamillah. Ingatkan kepada mereka hari-hari yang diberi nikmat oleh Allah. Apa saja para jemaah? Kan kita banyak hari-hari yang punya sejarah. Itu harus dirayakan sama kita. Dirayakan itu maksudnya kita bersyukur atas nikmat Allah pada hari itu kita kesini. Begitu. Nah itu diantara yaum Asyura.
Itu selingan Pak Jamaah ya. Selingan. Dari kita besok kayak selingan jumlah muqtaradah. Selingan muqtaradah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ini menerangkan tentang tadi ceritanya sudah tentang iman kepada Al-Qur'an, iman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah tadi. Wa hadza min arkanil iman. Ini termasuk rukun iman. Jadi iman layak. Awas jangan salah anggap kepada Al-Quran saja, bukan kepada Al-Quran wa ma unzila min qablik, dan kepada yang diturunkan sebelum engkau Muhammad dari zaman Nabi Adam. Di zaman Nabi Adam. Nabi Adam berapa suhuf? Nabi Adam berapa suhuf? 10 suhuf. Nabi Sis berapa suhuf? 30 suhuf. Nabi Ibrahim berapa? 10 suhuf. 10, 30, 10 berapa? 50. Nabi Musa 40 kalau nggak salah. Jumlahnya 100 ditambah Taurat, Injil, Zabur, Quran 4. Jadi 104. Cuma suhuf-suhuf itu bentuknya lembaran. Belum dibukukan. Sebab dibukukan itu adanya pada masa Sayyidina Umar. Jadi membukukan Al-Quran, membukukan kitab termasuk bid'ah. Cuma bid'ah hasanah. Itu. Kullu bid'atin dolalah. Nah, bid'ah dolalah baik. Silakan buka kitab Nuruz Zalam. Ada Nuruz Zalam. Ya bid'ah kebagi-bagi. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah wajibah bahkan. Ada bid'ah haram. Bid'ah haram ada. Mengada-ngada bid'ah haram. Nah, ini membuka Al-Quran termasuk bid'ah, tapi bid'ah apa? Hasanah. Pada zaman sahabat Rasul, semua Al-Quran wal hadis wal ulum fi sudurihim, ada di dada para sahabat. Itu yang dimaksud al-ilmu fis sudur walaysa fis sudur. Ilmu adanya di dada. Di dada masih di hati. Setelah pada zaman Sayyidina Umar, banyak para hufaz, para penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang, sehingga sahabat berinisiatif untuk menjaga stabilitas Al-Quran. Kita perlu membukukan Al-Quran supaya generasi kita nanti tidak lupa. Itu tujuan. Di sini di tafsir Sudi dikatakan ini kata-kata ma unzila min qablika walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Al-Quran waktu turun ayat ini belum sempurna. Ayatnya belum sempurna. Tapi kenapa menggunakan kata-kata fil madi? Mestinya ilmu dhari. Iya, rahasianya. Kenapa menggunakan kata-kata fil madi? Maksudnya fil, kan kalau namanya fil madi sudah selesai. Quran waktu turun ayat ini belum selesai. Lam tamma nuzuluh ada di sawinya. Li'annahu lam yakun tamma nuzuluh, belum sempurna kalau bahasa kita. Tapi ngomongnya sudah pakai fil. Apa pedahnya? Litahaqquqil wuqu', itu. Untuk memastikan bahwa Al-Quran akan ada. Seperti di Alfiyah contoh. Qala Muhammadun huwa ibnu Malik. Itu waktu ngomong qala belum selesai baru juga ngomong. Tapi ngomongnya pakai qala. Kalau santi qala bimana
Yaqulu. Kenapa pakai kola? Jawabannya litahaqqiqil wuqu, pengarang husnuzon ke Allah belum ngarang seakan-akan sudah selesai kitabnya. Mudah-mudahan diselesaikan oleh Allah. Begitu. Litahaqqiqil wuqu. Ada faidatu qala. Bermakna yaqul. Jadi menggunakan fi'il madhi. Mana dalilnya? Ahli nahwu kudu nyaho dalil wallahi semua dari Al-Qur'an. Mana dalilnya? Ata amrullah fala tasta'jilu. Ata bimana ya'ti. Akan datang nanti urusan Allah, bisa siksa bisa apa? Bakal datang ke kiamat. Pasti datang di situ menggunakannya ata litahaqqiqil wuqu, karena pasti datang. Pakai ata, padahal bimana ya, bisa datang kan kiamat, bisa datang. Belum datang. Tapi menggunakannya apa? Fi'il madhi, bukan fi'il apa? Kalau ngikutin konteks fi'il mudhari akan datang hari kiamat, betul kan? Tapi Allah ngomongnya pakai fi'il, apa faedahnya? Litahaqqiqil wuqu. Wuqu itu terjadi. Tahaqquq jelas akan jelas kejadiannya, akan ada kejadiannya. Banyak bahasa-bahasa kita seperti itu. Hada huwal maqsud bi madhi bimana kalau disuinya nazalal mustaqbalu manzilatal madhi, posisi fi'il mudhari posisi mustaqbal menempat di posisi mestinya bukan unzila apa? Yunzalu. Mestinya menggunakan fi'il apa? Tapi yunzalu menempatkan pada mana madhi litahaqqiqil wuqu. Karena pasti terjadi. Al-Qur'an pasti beres. Coba Allah yang bikin, masa nggak beres? Wabil akhirati hum yuqinun. Wa ma unzila ilaika min qablik. Apa isinya? Falam yufarriqu bainal anbiya, baisu yu'minuna bi ba'din wa yakfuruna bi ba'din. Maksudnya kita tidak membeda-bedakan para nabi. Li'annal kutub as-samawiyah minallah. Karena kitab-kitab samawiyah semua dari al-masihiyun wal yahudiyun yufarriquna bainal Qur'an wat Taurat wa bainal Injil wal Qur'an. Mereka membeda-bedakan. Quran beda dengan Injil. Quran beda dengan Taurat. Ini maksudnya. Ini ayat menjawab mereka yang membeda-bedakan Al-Qur'an dengan kitab Al-Quran dengan Injil, Al-Quran dengan Taurat. La farqa bainahum. Mana dalilnya? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ay lam yufarriqu bainal anbiya. Mereka tidak membeda-bedakan antara nabi-nabi. Tidak membedakan ini Nabi Muhammad, ini Nabi Musa. Ini ciri orang yang beriman. Kalau membeda-bedakan, yu'minuna bi ba'din wa yakfuruna bi ba'din. Iman ke sebagian nabi, kafir ke sebagian nabi, enggak percaya. Iman ke Nabi Isa, enggak percaya ke Nabi Muhammad. Enggak iman. Kufur. Ini jawabannya Pak Jemaah. Wabil akhirati hum yuqinun. Ayat ini asalnya wahum bil akhirati yuqinun, jumlatun ismiyah. Asal jumlah ismiyah. Cuma didahulukan jernya liifadatil hasr. Untuk hasr. Hasr itu artinya menghanyakan. La ilaha illallah hasr. Hanya kepada Allah, enggak kepada yang lain. Kita sudah dibahaskan beberapa kali tentang la ilaha illallah kan ya. La ilaha illallah. Kemarin viral. Wa ma innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ular disebut ulama, kata Ustaz siapalah gitu ya.
itu belum paham hasr, belum ngaji balaghah hese. Itu makanya yang lain yang begitu mah tarkul jawab alal jahili jawab. Enggak ngejawab orang bodoh jawaban. Ingkeun bae begitu. Sudah nyimpang geus ngaco ngomong lah kemana-mana. Masa ulah dikenang nggak ngerti hasr, nggak ngerti koser, itu yang mesti mahwal qasr mahwal hasr, dan itu sudah naik ke balaghah, bukan nahwu lagi. Innama yakhshallahu min ibadil ulama la ilaha illallah sami eta bab hasr, bahasanya ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani. Orang lamun baca la ilaha illallah yang suka zikir la ilaha illallah nggak ngerti balaghah, nggak akan mangkel. Ngerti balaghah. Jadi kudu paham pula maknana. Sampai kan ada yang bahas begini, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, pakai logika. Nah, ada yang bahas apa namanya, ulama enggak boleh apa, ulama jangan jadi presiden, ulama jangan jadi wakil presiden, ulama jangan jadi pejabat, ulama geus tahlil bae. Singkatnya kan begitu, ulama tahlil bae, mimpin marhabae bae. Hadza jahilun bitafsirih, nggak ngerti balaghah, susah. Nggak ngerti balaghah, bukan begitu mang. Intinya, nggak ada yang takut kecuali ulama, nggak ada yang takut kecuali ke Allah kecuali ulama, dan ulama bisa tersifati dengan sifat yang lain. Itu maknanya. Enggak ada yang bisa jadi Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah. Dan Allah bisa tersifati dengan sifat yang lain. Maha kuasa, maha gagah dan sebagainya. La ilaha illallah. Itu maknanya. Singkatnya begitu. Kalau dibahas kepanjangan. Singkatnya begitu. Ulama yang hanya takut kepada Allah hanya ulama, dan ulama bisa tersifati dengan sifat yang bisa petani. Gitu. Bisa pejabat, ulama tapi petani, ulama tapi pejabat. Bisa. Hada wa makna innama yakhshallaha min ibadihil. Kalau pakai logika nerjemahinnya, atau iya seakan-akan begitu. Atau nggak bisa perlu pakai logika. Singkatnya begitu. Sama la ilaha illallah. La ilaha, nggak ada yang bisa jadi Tuhan kecuali siapa? Allah, dan Allah bisa tersifati dengan sifat-sifat yang kama huwa ma'lum, seperti sudah maklum. Wa tabil jumlatil ismiyah lianu a'la minal infaq. Yang atas mah wa ma unzila ilaika wa ma unzila min qablika pakai jumlah fi'liyah. Semuanya itu walladzina yu'minuna bil ghaibi walladzina yu'minuna bil ghaibi walladzina yu'minuna bil ghaibi wa bi yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Semua pakai apa? Jumlah fi'liyah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirah. Cuma di sini wa bil akhirati pakai jumlah ismiyah, wa ata bil jumlah ismiyah li anu a'la min al infaq. Yang infak pakai jumlah fi'liyah. Yang ini pakai jumlah ismiyah. Jumlatun ismiyah a'la minal jumlatil fi'liyah. Limadha? Lianna jumlatal ismiyah yadullu ala as-subut wad dawam. Wal jumlatul fi'liyah yadullu ala tajaddud wal hudus. Karena lebih tinggi derajat. Jadi yakin kepada akhirat lebih tinggi daripada yang lain. Kita bisa bisa melakukan yang lain kalau sudah yakin ke akhirat, kalau mengerti tentang akhirat. Itu maksudnya. Sehingga pakai jumlah fi ismiyah wa bil akhirah, asalnya wahum bil akhirati wahum yuqinuna bil akhirah.
Hakaza. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka yang tersebut tadi, sifat-sifat yang telah disebut al-mausufuna bima dzukir. Yang pertama iman kepada yang gaib. Yang gaib kama alimna kemarin, ya. Iman kepada yang gaib itu iman kepada apa? Kemarin minal ba'si wal jan nati wan nari, maksudnya yang gaib itu siksa kubur, dibangkitkan dari kubur, surga, neraka, percaya, iman kepada gaib itu namanya, bukan iman gaib kepada uka-uka, bukan. Ya, di tangan jin segala macam lain, kan melainkannya. Lu paham orang? Uji nyali segala macam. Pakai sorban deh. Di TV itu ada tuh. Hada jahilun, para jemaah, orang bodoh. Limada kadzalik? Karena lebih mulia manusia dari jin. Yang takut mesti jin sama kita, bukan manusia. Bukan kita takut ke dia. Lebih mulia manusia. Ini terbalik. Jadi yang uji nyali bukan kita, mesti siapa? Jin. Nggak percaya? Tanya sama jin. Miskin jin terbalik. Itu. Malah ada satu cerita nih, ada jin itu tempatnya dua. Kalau enggak di hutan, di gunung. Ada cerita tentang, tapi cerita dari kitab. Ada sekelompok orang mau nginep di gunung. Pas mau nginep di gunung, ngomong tuh sekelompok rombongan, wahai penduduk gunung, maksudnya jin, kami mau nginep di sini. Jangan ganggu kami. Jangan ganggu. Kan suka gitu ya. Kalau kita menumpang, aja lah kalau kita suka gitu, lewat malam nih, lewat pinggir kuburan, kita lewat jalan, suka klakson ya, tret-tretnya, mengerti gitu klakson. Masya Allah. Lucu. Apa kata jin waktu itu? Ketika manusia ngomong itu, numpang, jangan ganggu saya. Apa jawabannya? Yang cerita ulama. Apa kata jin? Tolol sia. Gitu. Dijawab sama jin. Tolol sia mas. Kuruna aing usieun ka sia, lain sia usieun ka aing. Banyak nggak yang bodoh? Banyak. Itu. Kalau ente ketemu pocong di jalan, kuntilanak di jalan, itu jin itu. Digoda, jauh mente. Lo yang takut sama gua, bukan gua takut sama lo. Tuh. Ya, udah paham orang tadinya. Banyak yang ketipu? Banyak gak? Banyak yang ketipu. Khodam segala macam ya, itu jin para jemaah. Ada bab jin khusus. Dan kudu pakai ilmu. Jangan asa, jangan ada di situ. Jin kalau malam suka mandi, makanya kita kalau mandi malam makruh. Kenapa? Karena itu air dipakai jin. Ini sesuai hukum. Dipikir, lihat silakan. Sesuai hukum. Jin makanannya tulang. Makanya saya kalau makan tulangnya enggak saya buang ke sampah. Agama yang nyuruh. Kalau buang tulang jangan ke sampah, kasihan jin. Taruhnya main lagi hayangnya. Buang ke tempat-tempat yang nggak kotor lah. Cuma dia makan zat. Yang bolong-bolong tuh, itu tempat jin. Ulah dikihan. Jangan kencingin. Bahkan ada sahabat yang dibunuh oleh jin gara-gara kencingin tempat yang bolong. Betul nggak? Iya. Dari kitab itu. Dibunuh oleh jin. Ilamun aya ulah aneh, lamun anu kesurupan gara-gara kiih sembarangan. Bisa jadi tempat jin dikihan kumaha. Itu.
Ya, bil apa itu kemarin bil ba'si jannah nar. Ini nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan ya. Susah iman ke yang gaib itu susah. Sebab nggak kelihatan masalahnya. Siksa kubur nggak kelihatan. Yang bisa mendengar siksa kubur cuma dua, manusia dan yang nggak bisa mendengar, manusia dan jin nggak bisa mendengar. Selain itu mendengar semua, termasuk embe, ayam mendengar semua. Nggak percaya coba aja bawa ayam ke kita nongkrong di kuburan. Biar saya tanya ke orang, kan gitu. Ngedenger deh. Kalau kita, kenapa manusia dan jin enggak ngedenger? Kalau ngedenger, bahasa kitanya bisa pehnang tuh orang. Nggak tahan ngedenger siksa. Gue nggak semua gawe deh, nggak semua ingat ke pamajikan, ibadah banyak. Kenapa hanya jin dan manusia yang kena yang kena taklif jin dan manusia? Yang kena perintah cuma jin dan manusia. Sentuh kena perintah. Jadi yang nggak dikasih dengar jin dan manusia. Termasuk mandiin mayat para jemaah. Mandiin mayat. Yang harus mandiin yang kena taklif manusia dan jin. Sekalipun itu mayat dimandiin sama malaikat, tetap harus dimandiin lagi. Karena malaikat nggak kena taklif. Secara fikih, harus sama manusia. Sekarang bagaimana kalau itu mayat mandi sendiri? Ayah enggak? Ayah. Syekh Badawi waliullah di Mesir. Orang Tonto kalau salah, di setiap kitab fikih disebutin karomatan lahu, kena karomah. Setiap kitab fikih disebut, kitab biju disebutin, Kasyifatul Saya disebut. Syekh Badawi namanya, waktu meninggal mandi sendiri. Mesti dimandiin lagi enggak? Enggak, sebab dia syarat dimandiin isi sama manusia. Atau ini ngomong fikih lain ngomong ngarang nih. Atau dimandiin bukan mandi sendiri dengan mayat yang lain. Main mandi-mandian. Gitu. Main mandi-mandian. Sah enggak? Sah sama-sama manusia. Yang meninggal berdua saling mandiin. Gitu. Nggak Pak, gantian aing. Sah itu. Atau yang mandiin jin. Sah. Li'annal insa wal jin mukallaf. Tapi kalau selain itu yang mandiin enggak bisa. Sekalipun malaikat. Boleh mulai di kampung kita mau panama yang mandi sarangan. Karomah. Ini namanya karomah. Seperti Allah alam cerita apa itu yang di Tanjung Priok disebutnya apa itu? Yang ziarah penjarahan. Disebutnya apa? Luar Batang ya. Itu Luar Batang ada sejarahnya. Kenapa disebut Luar Batang? Itu syekhnya ketika mau dikubur keluar dari kurung batang sendiri ke kuburan. Sejarah wallahu alam. Itu karomah namanya. Gitu. Ini banyak macam-macam lah. Banyak cerita-cerita karomahnya ulama. Makanya disebut luar batang itu aja keluar dari kurung batang sendiri. Pas dikuras, awas ya, yang sarangan bayar. Cakep itu. Itu mah karomah. Itu karomatan lahu. Jadi kalau ke wali para jamaah karomah namanya. Kalau ke nabi mukjizat. Kalau maunah maunah ke orang biasa, ke orang mukmin maunah namanya. Hina ishtadda alaihil hal, ketika dalam keadaan susah. Orang mukmin kesusah gitu. Itu suka ada bantuan, maunah namanya. Kalau karomah wali atau ulama yang soleh itu karomah namanya. Kalau maunah umum untuk orang mukmin maksudnya. Kalau orang kafir dikasih keanehan istidraj namanya. Sholat enggak, ngaji enggak, puasa enggak, benghar istidraj. Itu. Istidraj. Mesti takut. Orang kafir ngaji enggak, sholat enggak,
puasa enggak, tapi kaya, hayang gitu hayang. Istidraj. Jadi kelebihan yang dikasih ke orang kafir, istidraj. Kelebihan yang dikasih orang biasa, ma'unah. Unah. Umpamanya nih, kita pagi-pagi nggak punya duit, mana butuh lapar, boga duit, arek meuli teu bisa. Sedangkan udah kekoroyokan butuh. Biasanya mah santri ya. Tahu-tahu ada yang ngasih apa? Ngasih sarapan. Apa namanya itu? Maunah. Jadi maunah. Banyak yang ngertiin maunah itu untuk ulama umum. Silahkan lihat di kitab Fathul Majid. Silakan lihat di kitab Fathul Majid. Insya Allah yang saya katakan berdasarkan kitab ini, lain ngarang-ngarang lain. Di kitab Fathul Majid ada definisi semuanya. Yuqimuna shalah, razaqnahum yunfiqun. Iman kepada kitab Allah, mengetahui yakin kepada hari-hari akhirat, hari kiamat dan sebagainya, hari kiamat dan wahaulah gitu ya, dan kesusahannya setiap hari kiamat ini, masya Allah dahsyat. Sebenarnya para jemaah, tadi abdi ngaji yang budak santri, orang yang bagus dan tidaknya sudah ketahuan ketika sakaratul maut. Terus kayaknya gimana hadisnya tadi? La yamutu innal abda la yamuta hatta yara makanahu fil jannah aw fil nar. Seorang hamba enggak akan meninggal sebelum dia melihat tempatnya, apakah ahli surga apakah ahli neraka. Kersakarat diperlihatkan oleh Allah. Ya sudah ketahuan di sini ahli surga apa neraka. Kersakarat dilihat. Itu hadis innal abda la yamuta hatta yara mawdi'ahu fil jannah aw fil nar. Lihat. Makanya kalau orang mukmin jangan dilama-lama kamu naon. Kenapa? Sebab kalau orang mukmin sudah diperlihatkan apa tadi? Surga, sehingga mau diburu-buru. Ngomong cuma nggak kedengeran sama kita. Ngomongnya ajiluni, buru bawa saya ke kuburan, sebab dia sudah ngelihat Makanya kan di dalam hukum sunnah disegerakan, di antaranya tazhizul mayyit, tentang mayit, mandinya, ngafani, diburu-buruin, jangan dilama-lama. Kalau bisa jangan dilepin. Dikubur malam boleh. Kalau nggak salah Siti siapa? Sahabat anak Sayyidina Ali kalau masih dikubur malam-malam. Masalah. Emang masalah kita kubur putih. Itulah. Sahabat kami kubur putih. Tuh. Siapa harus disegerakan mas mayit. Jadi ntar. Tapi kalau yang kafir apa ngomongnya? Ajiluni pakai hamzah. Kalau tadi pakai ain. Ajiluni entar jangan dibawa dulu. Sebab dia sudah dilihatin neraka. Makanya kalau orang Cina meninggal orang lihat sapoe 2 poe saminggu di imah. Emang sesuai dengan hadis. Takut. Keadaannya seperti itu. Dan kalau orang kafir iman sakaratul maut iman karena dilihatin surga nggak diterima iman. Nggak diterima. Tetapi kalau orang mukmin tobat beda nih orang mukmin dengan orang kafir. Orang mukmin tobat diterima selama ruhnya malam yughargir, malam tablugh ruhuhu al-hulqum, selama ruhnya belum sampai tenggorokan masih di dia kene tobat diterima Allah. Tapi kalau sudah sampai tenggorokan no way. Nggak ada jalan. Makanya kalau mendekatinya sakaratul maut ulah ngomong kemana-mana titah tobat.
istighfar, tobat ke Allah gitu. Kalau sudah itu sudah sampai tenggorokan itu, nggak diterima tobat. Tapi kalau orang kafir sejak sakaratul maut udah nggak diterima. Imannya jadi beda. Kalau kafir mah iman, kalau mukmin mah tobat. Tuqbalu taubatul abdil mu'mini ma lam yuhargir. Hada kama qala Rasulullah. Diterima tobat hamba yang mukmin selama rohnya belum sampai ke tenggorokan. Diterima tobat. Tapi kalau orang kafir nggak ada. Ya udah ketahuan tuh orang dari mana? Sakarat, geus kanyahoan. Apakah ahli surga, apakah ahli neraka? Geus kanyahoan. Datang masuk ke kubur, munkar nakir, bukan 7 langkah, bukan 7 langkah datang bukan. Bahasa kitabnya, bahasa agamanya, yang nganterin pulang masih kedenger langkahnya sudah datang munkar nakir. Datang munkar nakir. Dikembalikan lagi rohnya. Ada yang mengatakan setengah, ada yang mengatakan full dikembalikan rohnya. Waktu mau ditanya. Dibalikin deh rohnya. Ada yang mengatakan dari pusar sampai kepala, ada yang mengatakan semuanya. Apa tujuannya? Supaya bisa ngejawab. Sebab dari pusar ke sini tujuannya untuk menjawab doang. Man rabbuka, sebegitu doang dijawab. Dijawab tak? Dihafalkan kurang. Man rabbuka, Allahu rabbi. Apa yang dijawab? Aman. Yang dijawab aman. Kalau waktu di dunianya ngomongin duit, baik. Man rabbuka, duit. Di dunianya ngomongin naon? Awewe, man rabbuka, awewe. Jadi mau tahu jawaban nanti di kubur sekarang, jangan dikengkel. Apa kelakuan kita di sini? Itu jawaban kita nanti di kubur. Itu jawaban udah pusing-pusing. Nggak bisa kumain. Nanya sama pernah di mana gitu tempat. Siapa mau tahu nggak jawaban nanti kita di mana? Di kubur. Mau? Nah, saya kasih tahu nih. Itu jawaban kita nanti di kubur, pekerjaan kita yang sekarang nih. Apa banyaknya kita? Itu jawaban. Sebab semuanya sudah tidak berfungsi kecuali apa? Aman. Ruh kembali ke Allah. Badan kembali ke apa? Belatung. Berarti belatung. Ruh ke Allah. Harta ahli waris, pasti ada ahli waris. Yang berfungsi hanya apa? Amal. Yang berfungsi hanya semuanya hancur. Cuma ada jasad yang hancur ya. Siapa? Nabi sama syuhada. Nggak hancur. Ala hudan ing atasnya petunjuk yang semua itu dapat hidayah. Hidayah perjamaah disebut dalam kitab Balaghah Jauhar Maknun. Al-hidayah naw'ani, hidayah ada 2. Ada hidayatun khassah, ada hidayatun ammah. Ada hidayah khusus. Kalau hidayah khusus dari Allah langsung. Dari Allah langsung, hidayah khusus. Allah yang ngasih langsung. Kalau hidayah umum melalui Nabi, melalui sahabat, melalui ulama, melalui guru, itu hidayah umum. Melalui pengajian, itu umum. Mual menang orang hidayah khusus kalau nggak ada hidayah umum. Atau dari mana kita pintar kalau tanpa guru? Dari mana kita bisa ke Allah kalau nggak dikasih tahu sama Nabi? Jadi mau masuk kepada hidayah ammah, khusus, harus yang umum dulu. Itu disebut dalam kitab Jauhar di syarahnya. Jadi ada hidayah apa? Khassah, ada hidayah ammah. Kalau hidayah khassah minallah langsung. Khalqul hidayah fil qalbi, itu khassah. Allah menciptakan hidayah dalam hati. Langsung lihat ya orang-orang non Islam kalau masuk Islam. Itu sebelumnya dia pasti bayar dulu. Banyak sedekah umpamanya, kenal sama orang Islam. Saya kemarin ngobrol
sama orang yang mualaf sudah 10 tahun. Dia cerita tentang masuk Islam. Saya masuk Islam diimpi punya penyakit cager-cager. Cuma saya ngimpi suruh baca syahadat, kata dia. Pas saya baca syahadat masuk Islam, alhamdulillah cager. Cuma saya masih bertanya, kok bisa masuk Islam? Kata dia, saya sebelum masuk Islam dekat sama para kiai. Itu namanya hidayah jadi enggak ujug-ujug dapat hidayah khosok kalau enggak amal. Ilmu hidayah khosok. Allah akan ngasih ilmu laduni ke kita. Kalau ada hidayah ammah dulu, rajin heula santrina. Moal bisa santri jadi kiai teu ngaji mah. Betul enggak? Teu bisa kudu ngaji heula. Bisa ngaji ilmu laduni itu khusus dari Allah. Siapa yang dikasih? Yang melalui hidayah ammah. Bener nyantina. In tattaqullah yaj'al lakum furqana. Kalau kalian takut kepada Allah, takwa maksudnya yaj'al lakum furqana. Allah akan menjadikan furqan itu ditafsirin sama Syekh Al-Bantani, ilman biduni ustadzin. Fahman biduni ustadzin, dikasih ilmu, dikasih paham tanpa guru. Eta lalu cuma syaratnya takwa. Santri yang dikasih laduni, kiai yang dikasih laduni, itu kiai yang takwa, santri yang takwa. Jadi manain laduni. Imam Malik memaknakan laduni, man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Amal terhadap ilmu yang sudah ada akan dikasih ilmu laduni. Imam Malik. Jadi ada tahap. Aina kerame aya wali mazhub, lagi rame wali mazhub. Nyonya wali itu. Ya udah ntar aja dibahas aja. Sama enggak? Berapa menit lagi? Sakamalan. Khamsah ashar. Hidayah nih ala hudan ya, ala hudan rabbihim. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka karena mendapat hidayah maka mereka muflih. Makna muflih, makna beruntung, al-faiz beruntung. Al-faizun beruntung maksudnya. Siapa sih yang beruntung? Siapa sih yang sukses? Siapa sih yang gagah? Siapa yang gagah? Ini tafsir lihat. Al-muflih. Al-muflih man faza bil jannah, itu muflih. Orang yang sukses, orang yang hebat, orang yang mati masuk surga. Ini al-faizuna bil jannah, an-najuna minan nar. Jadi yang sukses itu yang mati masuk surga. Sedangkan mati masuk surga kita nggak tahu. Nggak tahu kita apakah surga apa enggak. Makanya tidak pantas kita mengatakan saya sudah sukses sana jadi presiden. Sebab orang yang sukses menurut Al-Quran, al-faizuna bil jannah wan najuna minan nar. Salah satu guru saya menafsirkan, sanajan santrina loba, sanajan jamaah ribuan, belum sukses. Kecuali ketahuannya yang sukses kapan? Ketahuannya inda sakaratil maut tadi itu. Yang suksesnya kita kelihatan entar sakaratul maut. Hal mata alal iman, mata alal kufur. Apakah matinya kita bawa iman, apa bawa kufur? Di sakaratul maut kelihatan. Makanya nggak pantas sekarang kita ngomong gagah, saya alhamdulillah nggak pantas, belum. Alhamdulillah saya banyak santrinya, encan mah. Alhamdulillah saya jadi kiai, belum. Itu. Jadi abuya encan, sana jalan abuya. Kalau ada abu yang merasa gagah, sombong.
Yang namanya ulama semakin tinggi semakin tawadhu, semakin rendah diri, bukan semakin ngerasa gagah. Ada yang nanya sama saya kemarin, ada Ustaz sebutin Ustaz TV. Ini Ustaz kita sama nanya, dia ngomong gitu. Ini saya katanya mata saya nih hitam. Mau tahu nggak ente anak mata saya? Saya kena kurang tidur banyak tahajud. Kurang tidur banyak tahajud. Masya Allah. Cakep amat. Mau tahu nggak hidung saya pesek kena sujud baik. Itu benar ternyata. Ini menyalahi konsep Rasulullah. Kata Rasul, alamatus sa'adah. Ciri orang yang bagus apa? Zikru az-zunub al-madiyah. Ini perjamaah. Ingetin, ini nasihat Rasul. Ciri alamat orang yang bagus, zikru az-zunubil madiyah, ingatnya dosa-dosa yang telah lalu. Wa nisyanu al-hasanatil madiyah, kebaikannya lupa. Jadi yang diingetin sama dia dosa, kebaikannya lupa. Kata Rasulullah, kenapa kebaikan harus dilupakan sama kita? Ulah disebut-sebut. Kunaon? Li'annaka la tadri aku bilat amruddat. Karena kita nggak tahu kebaikan kita ini diterima apa enggak. Emang kita yakin itu soal kita diterima. Sedekah kita diterima. Ngajar kita diterima. Memang yakin. Kata Rasulullah. Makanya jangan dibangga-banggain. Anu can jelas. Yang harus dibanggain dosa, harus diingat. Kenapa? Li'anna dzunub mahfuzun indallah. Terjaga, rapih, waktunya kapan, tempatnya kapan, tanggalnya kapan. Ayat catatan malaikat raqib atid. Itu. Ciri orang yang celaka sebalik-balik selalu mengingat-ingat kebaikan. Itu kan dapat sahih. Tadi itu tahajud baik. Lupa sama dosa. Itu ciri orang yang celaka para jemaah. Sehingga kalau kita lihat akhlak ulama itu semakin tinggi, semakin banyak ingat dosa. Syekh Nawawi sebegitu gagahnya, tapi ngomongnya anak murtakib az-zunub, saya yang banyak melakukan dosa, sepangkat Syekh Nawawi Al-Albani. Murtakib zunub, yang banyak melakukan dosa. Hari urang, maaf nih. Waduh, ketika saya datang banyak dikelilingi oleh jubah-jubah putih, malaikat. Ada yang nanya sama saya, itu apa namanya? Haji. Bagus nggak? Apa jawaban saya? Sombong. Kira-kira benar sombong. Kira-kira benar. Ya Allah mengarang dong. Sombong. Ulama nggak begitu. Semakin menyembunyikan diri. Jadi yang dilatih sama ulama tadi itu apa? Zikru hasanat, zikru zunubil madiyah wa nisyanu zikru az-zunub al-madiyah wa nisyanu hasanatil madiyah. Itu ciri orang yang gitu. Kang Edi ya. Kalau ingat kesalahan dosa Pak para jemaah, dia di kita nasi Imam Ghazali, sepangkat Imam Ghazali, pengarang kitab, ahli fikih, ahli tauhid dan sebagainya. Ketika wafat diimpikan oleh ulama, Imam Ghazali enggak ada, diimpikan oleh ulama. Jadi harus berjamaah, ngimpi yang bagus itu jangan lihat mimpi bagusnya. Di samping impiannya bagus, yang ngimpi juga harus bagus. Impiannya bagus nih, yang ngimpi juga harus soleh. Jadi yang namanya ru'yatus solehah itu yaro ar-rajulu soleh autorolahu. Yang ngimpinya orang soleh atau diperlihatkan, diimpikan oleh orang soleh. Itu sholat sunaon, ngimpi ketemu Rasul. Iya ngimpinya bagus, tapi yang ngimpinya bukan orang soleh, kan pernah terjadi.
sama ngimpi azan. Dua-duanya ngimpi azan. Ditafsirkan oleh Ibnu Sirin. Ibnu Sirin tokoh mimpi, ahli mimpi. Nafsinya pakai Al-Quran. Kita mah jangan nafsi mimpi, jangan. Perintah Rasulullah, kalau kita ngimpi jelek, meludah ke sebelah kiri, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baca qul a'udzu birabbinas malikin nas. Itu perintah Rasulullah. Kalau ngimpi bagus, ke sebelah kanan baca alhamdulillah. Karena ngimpi yang bagus dari Allah. Setiap mimpi bagus dari Allah. Nah, kalau mimpi jelek dikejar-kejar setan, anjing juga kan? Itu dari siapa? Setan. Dipacok orang. Setan. Mimpi dipacok orang di pikiran, ulah di pikiran. Itu setan dan nggak akan terjadi. Itu. Baca aja auzubillahi dari setan. Setiap mimpi dari setan. Jadi mimpi ada tiga. Ada minallah, ada minasyaitan. Minasyaitan ada dua. Minasyaitan ada hasil hidup kita. Jadi kembang hidup kalau bahasa orang itu mimpi ada tiga. Yang dua bisa nggak benar. Yang benar hanya satu. Hanya minallah. Itu dua-duanya ngimpi, yang satu ngimpi aja, satu ngimpi aja. Tetapi tafsirnya beda. Kata Ibnu Sirin, yang pertama datang, ente bakal naik haji. Datang lagi yang kedua, sama ngimpi aja, ente tobat. Naik haji. Sama ngimpi aja, tapi tafsirnya beda. Kenapa? Ketika ditanya, yang satu orang soleh, yang satu bukan soleh. Sama ngimpi. Yang satu bakal naik haji tafsirannya, yang satu suruh tobat. Kebetulan yang disuruh tobat itu maling. Disuruh tobat. Itu mimpi. Ya para jamaah, udah innal ladzina kafaru tentang orang-orang. Mudah-mudahan kita termasuk orang sukses ya. Kapan suksesnya? Nanti sakaratul mau ini mulai ngomong sukses. Belum tahu apakah itu bisa apa enggak. Siapapun orangnya. Mudah-mudahan kan ada doanya, kita mudah-mudahan husnul yang dimaksud husnul khotimah tadi, mati dalam keadaan iman. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Demikian para jemaah pengajian kita, apabila ada khilaf dan salah itu dari saya, apabila ada yang bagus itu dari ulama dan yang kita baca. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. An-nisyan al-insan mustaqun minan nisyan. Insan itu diambil dari kata nisyan, dari kata lupa. Makanya wajar kalau manusia banyak lupa, karena manusia diambil dari kata lupa. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.